Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Converbal Agency kelompok 7 ingin mempresentasikan sosial media monthly report dari Alois Crispy Snack. Untuk anggotanya, Adinda Putri Jessica, Falfa Fidelila, Gideon Ortega, Naomi Khairulmal, dan Resta Utami Putri. Yang pertama ini ada performance overview dari ketiga sosmed Alois Crispy Snack. Next. Yang pertama itu channelnya dari Facebook. Fansnya ini kita dapat data hanya bertambah 1. Terus untuk organic impression-nya kita dapat data sebesar 6,3%. Patrice-nya tidak ada karena dari ketiga kita nggak pakai Patrice untuk di 3 sosmed ini. Terus interaksinya ini kita dapat data 50 like, 1 link klik, sama 0 comments. Untuk organic engagement rate-nya kita dapat 7,5%. Shares-nya 0. Views any-nya ini tidak ada. Terus link klik-nya kita dapat 1. Untuk sosmed Twitter, followers-nya 6. Followers yang bertambahnya itu tidak ada. Terus organic impression-nya kita dapat data 623. Patrice-nya juga tidak ada. Interaction-nya ini kita dapat 70 likes, 27 komen, sama 0 klik. Organic engagement rate kita dapat data sebesar 22,6%, Patrice-nya 0. Terus views-nya ini kita tidak ada, sama link kliknya juga. Untuk sosmed Instagram-nya ini followers-nya 48, new followers-nya itu tidak ada. Terus organic impression-nya kita dapat data 9,5%. Terus Patrice-nya ini juga tidak ada. Untuk interaksinya ini kita dapat 241 likes, 65 komen, sama kliknya 0. Untuk organic engagement rate-nya kita dapat data 12,5%. Shares-nya 4. Views-nya tidak ada. Untuk Instagram Story-nya kita dapat data organic reach 3,4%. Terus Patrice-nya nggak ada, sama swipe up rate-nya itu tidak ada. Kita mengambil data ini juga ada bantuan dari tools Fruit Social. Next. Competitive review yang diperoleh dari data yang diperoleh dari 11 April hingga 11 Mei. Data yang pertama adalah Alois Crispy Snack. Dengan platform Facebook dengan 2 like fanpage, dengan pertumbuhan followers 1 fanpage, dengan engagement 71,81%. Platform Instagram 48 pengikut dengan pertumbuhan followers yang tidak dapat dilihat dengan engagement 74,92%. Twitter dengan 6 pengikut, pertumbuhan followers yang tidak dapat dilihat dan engagement 21,9%. Kompetitor yang pertama adalah Kerupuk Jengkol Bagindo, memiliki platform Facebook dengan pertemanan 231 pertemanan, pertumbuhan followers tidak aktif sejak 2020, engagement 0. Instagram memiliki followers 1.419 followers, pertumbuhan followers yang tidak dapat dilihat dengan engagement 4,27%. Tidak memiliki akun Twitter. Kompetitor yang kedua adalah Kerupuk Jengkol Suci. Tidak memiliki akun Facebook, Instagram dengan 1.020 followers, pertumbuhan followers yang tidak dapat dilihat dengan engagement 0,61%. Tidak memiliki akun Twitter. Next. Analisanya, berdasarkan data yang didapatkan, kompetitor Alois memiliki pengikut lebih banyak, yaitu lebih dari 1.000 pengikut di Instagram. Data ini diperoleh menggunakan tools Icon Square dan Analisa.io. Pertumbuhan followers untuk kompetitor di platform Instagram dan Twitter tidak bisa dilihat karena keterbatasan pada tools yang digunakan, baik melalui platform dan juga berbagai macam tools analisis free. Dua kompetitor Alois tidak aktif di platform Facebook dan Twitter. Alois memiliki engagement rate yang lebih tinggi dari kedua kompetitor yang berada di platform Instagram.
Kenaikan pengikut pada platform Instagram yang didapatkan oleh kompetitor lebih cepat karena kompetitor selalu mengupdate produk, informasi produk, testimoni pada Instastory, dan pengenalan produk melalui endorsement. Next. Oke, aktivitas atau campaign kompetitor. Yang pertama ada kerupuk jengkol suci yang memiliki 1020 pengikut. Aktivitas akun Instagram yang dilakukan oleh kompetitornya yaitu content feeds dan Instastory yang berisikan testimoni pemesanan, info pemesanan, dan informasi produk. Kompetitor yang kedua, kerupuk jengkol Bagindo. Aktivitas akun yang dilakukan kerupuk jengkol Bagindo yaitu memiliki content feeds dan Instastory yang berisikan testimoni, informasi produk, informasi tentang penjualan di salah satu e-commerce, video testimoni endorsement, dan pembukaan reseller. Selanjutnya ada audiens demografi dari 3 sosial media yaitu Facebook, Twitter, dan Instagram. Yang pertama ada dari Facebook. Nah, dari Facebook ini kita mengambil data dari beberapa tools, juga dari Facebooknya langsung. Dari hasilnya tersebut, tidak ada data audiens demografik yang bisa diambil dari Facebook, termasuk dari sosial media tools free, yaitu Agora Plus dan Sprout Sosial. Hal ini dikarenakan adanya minimal followers yang ditentukan dari beberapa tools tersebut. Selanjutnya ada demografi dari Instagram. Kita memakai tools Instagram dan tools Hype Auditor. Nah, hal ini juga sama dengan Facebook, tidak ada data audiens demografik yang bisa diambil dari Instagram, dikarenakan adanya minimal followers yang ditentukan. Dan followers Alois ini kebetulan hanya 48. Yang ketiga itu ada dari Twitter, sama kita mengambil dari beberapa tools, dan dari Twitternya sendiri tidak bisa dilihat audiens demografiknya. Kita mengambil tools dari Sprout Sosial, Agora Plus, dan Hype Auditor. Nah, tools free ini juga sama, nggak bisa dikarenakan adanya minimal followers yang ditentukan. Lalu sosial media performance growth dari ketiga sosmed Alois Krispsnek. Yang pertama dari sosmed Facebook Alois, kita di sini menargetkan dalam waktu sebulan bertambah 20 followers. Namun sering berjalan waktu tidak ada pertambahan followers atau fans like page di Facebook, hanya cuma bertambah 1 saja. Setelahnya di week 2, 3, dan 4 tidak bertambah. Next. Untuk di sosial media Instagram, kita nargetin dalam waktu sebulan bertambah 50 followers, namun sering berjalan waktu kita cuma dapat 48 followers. Di week pertama kita mulai dari 8 followers, terus di week pertama bertambah 24, terus di week kedua bertambah 16, terus di week ketiga dan week keempat tidak bertambah lagi. Dan untuk yang terakhir, sosmed Twitter, kita nargetin 20 followers. Namun, sering berjalan waktu, kita cuma dapat 6 followers. Kita mulai dari followers itu berjumlah 2. Di week pertama hanya bertambah 1, di week kedua juga bertambah 1, seterusnya dengan week 3 dan week 4. Next. Selanjutnya ada sosial media performance atau top post dari sosial media pertama yaitu Facebook. Nah, dari top post pertama ini bisa dilihat konten yang disajikan itu memiliki periode 11 April sampai 11 Mei. Nah, berdasarkan data yang diambil ini melalui sumber Facebook sendiri. Nah, konten di samping ini memiliki jumlah overview top post pertama yaitu reach 8, reaction, comment, and share 7, link klik 1, dan total 16. Nah, top post ini berada pada kategori konten pilar product knowledge. Top post kedua sama dengan periode yang sama yaitu 11 April sampai 11 Mei. Jumlah overview top post di samping yaitu reach 7, reaction, comment, and share 7, link klik 0, dan total 14. Nah, dari hasil konten di samping ini
yang menjadi topos ini juga sama dengan topos pertama, yaitu mempunyai kategori content pillar product knowledge. Berbeda dengan topos 1 dan topos 2, topos ketiga dari Facebook ini memiliki periode yang sama 11 April sampai 11 Mei, tetapi berada di kategori content pillar brand delay yang mempunyai jumlah overview reach 8, reaction, comment, and share 5, link clicks 0, dan total 13. Yang terakhir ada based on social media tools, yaitu sport sosial, sama dengan insight di Facebook. Sport sosial ini juga menunjukkan bahwa pada periode 11 April sampai 11 Mei mempunyai topos konten yang sama dengan Facebook, yaitu konten pertama berada di konten pilar product knowledge, yang ini, yang kedua ada di product knowledge juga, dan yang ketiga di brand relay. Selanjutnya ada sosial media performance dari sosial media Instagram. Topos pertama ini dengan periode yang sama dengan Facebook, yaitu 11 April dan sampai 11 Mei, mempunyai reach 39, engagement 46, dan total 85. Dari hasil konten di samping ini, topos pertama ini berada pada kategori content pillar product knowledge. Yang topos kedua ini berdasarkan data di samping menunjukkan bahwa pada periode 11 April sampai 11 Mei mempunyai jumlah reach 44, engagement 37, total 81. Nah, kategori topos kedua ini berada pada content pillar entertainment. Berbeda dengan Facebook, di Instagram ini toposnya masing-masing mempunyai keunggulan. Jadi kategorinya berbeda setiap toposnya. Nah, topos ketiga ini berada pada kategori content pillar brand relate, yang mempunyai jumlah overview reach 45, engagement 23, dan total 68. Based on social media tools sama sport sosial, sama dengan insight Instagram, melalui sport sosial ini juga mempunyai hasil topos yang sama. Konten topos pertama itu pada di pilar product knowledge, kedua entertainment, dan yang ketiga itu ada brand relay. Selanjutnya ada social media performance dari Twitter. Topos pertama ini ada di konten pilar product knowledge yang mempunyai jumlah overview 148, total engagement 48, dan total 196. Nah, topos pertama ini juga sama dari periode 11 April sampai 11 Mei, sama dengan Facebook dan Instagram. Selanjutnya ada topos kedua dari Twitter, yaitu memiliki jumlah overview views 64, total engagement 14, dan total 78. Nah, topos kedua ini juga sama seperti Instagram, berada di konten pilar entertainment, dan post yang sama juga. Post yang ketiga ini juga sama dengan Instagram, mempunyai views 62, total engagement 6, total 68, berada di kategori brand relate, tetapi dengan konten yang berbeda. Dari topos Twitter dan Instagram juga Twitter tersebut ada analisis sosial medianya, yaitu dari Facebook, hasil yang ditampilkan pada topos ke-1 dan kedua merupakan konten dengan kategori product knowledge, sedangkan topos ketiga yaitu brand relate. Hal ini membuktikan bahwa audiens Facebook ini tuh lebih menyukai pilar yang kami sajikan berupa informasi ketimbang pilar lainnya. Topos selanjutnya 4-10 pun banyak topos di atas yang mempunyai konten yang lebih unggul di product knowledge ketimbang yang lainnya. Nah, waktu memposting pada Facebook tidak terlalu berpengaruh untuk menjangkau lebih luas karena postingan tersebut diposting dengan perbedaan waktu dan jamnya. Yang kedua, ada analisis dari Instagram. Nah, berbeda dengan Facebook, konten topos ke-1 mempunyai pilar product knowledge, kedua dan ketiga berbeda, yaitu entertainment dan brand relay. Hal ini tuh membuktikan bahwa sebenarnya ada topos 4-10 banyak konten-konten entertainment seperti meme dan lainnya yang juga lebih unggul. Nah, hal ini membuktikan bahwa audiens Instagram lebih menyukai pilar yang kami sajikan berupa entertaining ketimbang pilar lainnya. Nah, waktu saat memposting juga sangat berpengaruh bagi jangkauan tersebarnya konten. Karena rata-rata konten topos yang diposting pada saat malam hari sekitar jam 19.00 sampai 21.00 atau golden time-nya dari Instagram. Twitter
analisis Twitter hampir sama dengan Instagram, Twitter juga lebih mendominasi pada konten pilar entertainment dan brand relate. Hal ini membuktikan bahwa audiens Twitter juga lebih menyukai pilar yang kami sajikan berupa entertainment ketimbang pilar lainnya. Nah, waktu pada Twitter ini juga tidak terlalu berpengaruh menjangkau lebih luas karena postingan tersebut diposting dengan perbedaan waktu dan jamnya. Untuk berikutnya, sosial media sentimen. Berikutnya. Untuk Instagram, memiliki jumlah positif sentimen 25, jumlah negatif sentimen tidak ada, dan jumlah netral sentimen 2. Dan berikut untuk contoh diagram pie Instagram komen. Berikutnya. Screenshot komentar. Berikut contoh positif komen dari Tasya Aulia. Makasih banget infonya dari Amelia. Bermanfaat banget ternyata. Dari Deani, aku borong deh Min. Kalau buat Taeyong mah biar aku bisa makan bareng juga. Dan untuk contoh netral komen ada dari Wits NSDY. Sehat sih, tapi untuk Ahmad PRM kirain cuma bikin bau doang. Berikutnya. Analisis atau deskripsi. Jumlah komen yang terdapat di media sosial Instagram sejumlah 27 komen yang terdiri dari 25 komen positif dan 2 komen netral. Tidak terdapat komen negatif di media sosial Instagram. Dapat kita simpulkan bahwa kerupuk aloes dapat diterima oleh masyarakat atau pengguna Instagram. Berikutnya. Untuk Facebook, memiliki jumlah positif sentimen 20, jumlah negatif sentimen tidak ada, jumlah netral sentimen 1. Berikut untuk diagram pie Facebook komen. Berikutnya. Screenshot komentar. Contoh screenshot komentar dari positif komen dari Oriza Nindi Satifah. List jadi makanan kesukaan aku juga dari Woke Kuni pasti enak. Dari Deani Indriani, ku mau borong deh Min buat makan bareng Taehyung. Dan untuk netral komennya dari Faid Muhammad, jengkol. Berikutnya. Analisis atau deskripsi. Jumlah komen yang terdapat di media sosial Facebook sejumlah 21 komen. Yang terdiri dari 20 komen positif dan 1 komen netral. Tidak terdapat komen negatif di media sosial Facebook. Dapat kita simpulkan bahwa kerupuk aloes dapat diterima oleh masyarakat atau pengguna Facebook. Berikutnya. Untuk Twitter, memiliki jumlah positif sentimen 18, jumlah negatif sentimen tidak ada, dan jumlah netral sentimen 1. Berikut untuk diagram pie Twitter komen. Berikutnya. Screenshot komentar. Contoh komentar positif komen dari Mukni Cahyowati. Wah, ternyata bermanfaat banget jengkol ya. Dari Lisa Amelia, banyak juga ya manfaatnya. Dari Orizan Inisiatifah, wah makasih infonya Min. Untuk netral komennya, iya sih bikin sehat, tapi bikin bau mulut juga. Berikutnya. Untuk analisis atau deskripsinya, jumlah komen yang terdapat di media sosial Twitter sejumlah 19 komen yang terdiri dari 18 komen positif dan 1 komen netral. Tidak terdapat komen negatif di media sosial Twitter. Dapat kita simpulkan bahwa kerupuk aloes dapat diterima oleh masyarakat atau pengguna Twitter. Berikutnya. Selanjutnya ada learn and recommendation. Next. Untuk what we need to stop, untuk Facebook yang harus dihentikan adalah konten yang bersifat entertainment, yaitu tips and trick karena mendapatkan engagement yang sedikit. Untuk Instagram yang dihentikan adalah beberapa konten testimoni karena mendapatkan engagement yang sedikit dan visualnya yang terlihat membosankan. Untuk Twitter yang dihentikan adalah konten tips and trick testimoni karena mendapatkan engagement yang sedikit.
Untuk what we need to continue, untuk Facebook yang dilanjutkan adalah konten seputar produk karena menjadi topos. Untuk Instagram yang dilanjutkan adalah konten seputar produk dan juga meme yang sedang ramai dibicarakan. Untuk Twitter yang dilanjutkan adalah konten seputar produk dan meme yang sedang menjadi tren dan digunakan untuk konten thread. Next. Untuk what we need to start, yang harus dimulai di Facebook adalah konten video testimoni agar audiens lebih yakin. Untuk Instagram yang dimulai adalah konten yang memicu interaksi audiens seperti quiz dan juga games. Untuk Twitter adalah konten yang mengikuti tren seperti meme, hashtag, atau topik yang sedang trending. Selanjutnya ada next KPI. Untuk next KPI bulan ini untuk average FB organik adalah 74,81%, average IG organik adalah 74,92%, average IG story 0, average Twitter organik 21,09, FB fans 20, IG follower 75, dan Twitter follower 20. Untuk menentukan new KPI ini, kami mengambil data dari KPI yang bulan lalu dan kami markup sebanyak 1,5% untuk average FB, IG feeds, dan Twitter, serta menaikkan KPI IG follower dari 50 menjadi 75 follower. Akan tetapi, FB fans dan Twitter follower kami tetap menggunakan KPI sebelumnya karena hasil dari KPI bulan April atau Maret ini masih jauh dari target yang kami tetapkan sebelumnya. Next, appendix. Next. Ini merupakan data insight dari Facebook, Twitter, dan Instagram yang kami peroleh dan kami olah menjadi Google Spreadsheet. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.